Mohon maaf dimaafin. Rp33.491.451.856 dengan rincian terlampir dalam surat dakwaan bahwa pada tahun 2018 dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang tata cara pemilihan wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, keputusan Menteri SDM RI nomor 1806K30 2018 tanggal 30 April 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Wajibkan setiap masing-masing perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang mengajukan RKB 2019 harus memiliki kompeten person dengan diterbitkannya peraturan tersebut perusahaan Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binastosa dan CP Inti Perkasa yang belum memiliki kompeten person tidak dapat mengajukan permohonan persetujuan RKB sehingga mengalami kesulitan melakukan penjualan biji timah yang diperoleh dari penambang maupun kolektor biji timah ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa antara bulan Juni sampai dengan bulan September 2018, Harvey Muiz dan Reza Ardiansah PT Refinet Bangkatin sepengetahuan Suparta menginisiasi pertemuan dengan Mokhtariza Palevi Tabrani untuk menawarkan kerjasama pengelogaman timah dengan pihak PT Timah. Padahal Mokhtariza Palevi selaku dirut PT Timah mengetahui bahwa PT Refinet Bangkatin merupakan kompetitor atau tawaran Harvey Muiz tersebut disetujui. Atas tawaran Harvey Muiz tersebut disetujui dan ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pertemuan di Hotel Sofia yang terletak di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang dihadiri antara lain Harvey Muiz, Reza Ardiansah, Suparta, Karim Nagadipurna, Mokhtariza Palevi, Alwin Albar, Emil Emindra, Eko Juniarto, Aim Syafi'i, Ikhwan Aswardi Lubis, Ahmad Samhadi, Abdullah Umar Baswedan, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Swito Gunawan alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga dan Rosalina. Dengan rincian pertemuan sebagai berikut. Pertemuan pertama, Harvey Muiz dan Reza Ardiansah membahas mengenai harga logam timah dunia bersama dengan Alwin Albar, Emil Emindra, Mokhtariza Palevi Tabrani agar kerjasama dengan smelter swasta dapat terjalin dan saling menguntungkan. Pertemuan kedua, Harvey Muiz dan Reza Ardiansah bertemu dengan Alwin Albar, Emil Emindra, Mokhtariza Palevi Tabrani untuk membahas konsep pola perjanjian kerjasama dengan pihak smelter swasta yang telah dikonsep oleh Ikhwan Aswardi selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi P2P PT Timah. Pertemuan ketiga, Harvey Muiz dan Reza Ardiansah mengusulkan kepada Alwin Albar, Emil Emindra, Mokhtariza Palevi pola kerjasama dengan dalam bentuk sewa menyewa smelter yang akan mengolah biji timah milik PT Timah dari wilayah IU PT Timah yang proses penambangannya dilakukan oleh mitra PT Timah. Kemudian Reza Ardiansah sepakat dengan usulan PT Timah dengan syarat adanya margin keuntungan untuk PT Refinet Bangkatin dan PT Timah. Pertemuan keempat, Harvey Muiz dan Reza Ardiansah bersama Alwin Albar, Emil Emindra, Mokhtariza Palevi, Abdullah Umar Baswedan melakukan pembahasan biaya perolehan biji timah, biaya operasional smelter RBT, biaya pengamanan, biaya CSR, dan lain-lain. Kemudian Harvey Muiz dan Reza Ardiansah mengajukan usulan tarif sekitar 4.200 dolar Amerika sampai dengan 4.300 dolar Amerika untuk biaya peleburan yang tidak termasuk biaya pemurnian hanya sampai kadar 98,5% untuk biaya pemurnian dengan kadar 99,9% ditanggung oleh PT Timah dan biaya tambahan. Padahal senyatanya Alwin Albar dengan sepengetahuan Mokhtariza Palevi dan Emil Emindra mengetahui kadar pemurnian di PT Timah yaitu sebesar 99,9%. Pertemuan kelima pada bulan Agustus 2018, Harvey Muiz melakukan pertemuan lanjutan dengan Mokhtariza Palevi Tabrani dan Alwin Albar
membahas terkait tidak diterbitkannya RKB smelter-smelter lain akibat RKB PT Sarwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa yang tidak mendapatkan kuota RKB pada tahun 2019 karena tidak memiliki competent person. Atas permasalahan tersebut, Mokhtar Palevi menyampaikan kepada Harvey Muiz bahwa smelter lain dapat melakukan kerjasama jika mereka bisa menjamin pasokan biji timah ke PT Timah dengan harga yang telah ditentukan oleh PT Timah. Bahwa smelter PT Sarwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa mengetahui tahun 2019 tidak bisa mendapatkan persetujuan dikarenakan tidak memiliki competent person dan hanya PT Timah yang memiliki persetujuan RKB serta memiliki personil bersertifikat competent person sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri SDM RI dan Keputusan Menteri SDM, sehingga pemilik smelter swasta mengusulkan pada PT Timah untuk dibuatkan suatu kerjasama agar timah ilegal milik smelter swasta dapat dijual dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, CV Venus Inti Perkasa, PT Refinet Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan PT Tinindo Internusa akan memasok biji timah dari para penambang ilegal di wilayah PT Timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan PT Timah harus membeli biji timah yang dipasok oleh PT Refinet Bangkatin dan perusahaan lainnya yang ikut dalam kerjasama. Kedua, PT Refinet Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan Tinindo Internusa meminta biji timah yang dipasok nantinya akan dilakukan proses pemurnian dan pengelogaman oleh CV Venus Inti Perkasa dan perusahaan lainnya dengan pembayaran transaksi jual beli biji timah dan pembayaran biaya peleburan atas pengelogaman timah dilakukan oleh PT Timah berdasarkan harga pokok produksi PT Timah. Setelah pertemuan tersebut, Harvey Muiz dan Riza Ardiansah menghubungi Tamron selaku pemilik CV Venus, Suwito Gunawan selaku PT Stanindo, Robert Indarto selaku pemilik PT Sarwiguna Bina Sentosa, serta Henry Lee selaku pemilik PT Tinindo Internusa untuk mengikuti pertemuan pembahasan kerjasama sewa menyewa processing pengelogaman timah dengan PT Timah. Pertemuan ke-6 bulan Agustus 2018, Harvey Muiz dan Riza Ardiansah menghubungi para smelter yang akan bekerja sama dengan PT Timah, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan di hotel dan restoran Sofia yang beralamat di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dihadiri antara lain: 1. Mokhtar Palevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah, 2. Alwin Albar selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah, 3. Robert Indarto dan Juan Setiadi Wijaya almarhum selaku pemilik PT Sarwiguna Bina Sentosa, 4. Tamron alias Aun selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa, 5. Suwito Gunawan alias Awi selaku pemilik PT Stanindo Inti Perkasa, 6. Rosalina dan Vandili atau Vandilingga selaku perwakilan dari PT Tinindo Internusa atas persetujuan dari Henry Lee, Iwan Aswardi Abdullah Umar Baswedan, dan Eko Juniarto, dan membahas terkait teknis kerjasama yang meliputi spesifikasi alat pengelogaman yang akan digunakan, tenaga kerja, spesifikasi hasil logam yang dihasilkan, sumber perolehan biji timah, serta besaran biaya kerjasama. Pertemuan ke-7 pada tanggal 11 September 2018, Tamron, Harvey Muiz, Riza Ardiansah, Robert Indarto, Suwito Gunawan, Rosalina Vandilingga, Mokhtar Palevi Tabrani, dan Alwin Albar melakukan pertemuan kembali di hotel dan di restoran Sofia. Dengan hasil kesepakatan, PT Timah menyetujui kerjasama dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Refinet Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan PT Tinindo Internusa dengan nilai kontrak sewa smelter pengelogaman yang disepakati yaitu $4.000 Amerika per ton khusus PT Refinet Bangkatin, sedangkan 4 perusahaan smelter lainnya sebesar $3.700 per ton Amerika dengan kadar 98,5%. Setelah pertemuan tersebut, Alwin Albar atas pengetahuan Mokhtar Palevi memerintahkan Iwan Aswardi Lubis untuk menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara PT Refinet Bangkatin dengan PT Timah yang akan ditandatangani oleh direksi pada tanggal 14 September 2018 serta memerintahkan untuk membuat kajian.